Oke. Oke, selamat pagi teman-teman Bilal. Gimana nih kabarnya hari ini? Hari ini spesial karena kita bertemu di weekend ya. Karena kita menyesuaikan dengan jadwal pembicara kita. Nah, pembicara kita bisanya hari ini nih, hari Kamis ya, bukan weekend. Jadi kita ngobrol-ngobrol bareng Happy Lovanya, bukan di weekend nih, tapi di hari ini. Nah, tidak apa-apa. Nanti bagi teman-teman Bilaf yang mungkin kan ada weekend, belum ada waktu untuk nyimak, nanti bisa nyimak ulang di YouTube Happy Lova ya. Official Happy Lova. Oh, Happy Lova Official. Di channel YouTube Happy Lova Official. Nanti siaran langsungnya bisa dicek di sana ya. Oke. Mungkin saya izin ya sedikit share ya tentang pembicara kita hari ini, teman-teman ngobrol Happy Lova hari ini. Hari ini kita udah kedatangan tamu dan akan ngobrol-ngobrol dengan Kak Ar nih. Saya sambil lihat contekan nih. Kak Armita Udayani atau biasa disebut Kak Mita. Nah, beliau ini seorang ibu rumah tangga, suka berbikinan kue, berbisnis juga. Nah, keren banget pokoknya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau nih ya, terkait pengalaman beliau berbikinan kue dan pengalaman-pengalaman bisnisnya. Nah, hari ini kita akan tema hari ini ya, tema obrolan kita hari ini bersama Kak Mita adalah dari hobi menjadi penghasilan, memulai dengan modal minim. Nah, itu ya, ini kayak cocok banget ya buat kita yang modalnya terbatas gitu ya dan punya hobi-hobi tertentu. Oke, kita langsung aja ya ngobrol-ngobrol dengan Kak Mita nih terkait hobinya dan pengalaman-pengalamannya di bisnis. Oke. Nah, Kak Mita, mungkin sebelum kita masuk ke tema ya, teman-teman Bilah di sini pengen tahu nih Kak Mita, sedikit latar belakangnya Kak Mita nih. Kak Mita stay di mana? Terus kemudian aktivitasnya Kak Mita apa? Seperti itu Kak. Boleh enggak Kak share sedikit ya Kak tentang latar belakangnya Kak Mita? Oke, sebelumnya suaraku jelas gak? Udah jelas ya? Oh, aman. Mic-nya juga jelas banget. Oke. Halo semua teman-teman Habilova. Aku Mita. Aku sekarang stay di Jakarta. Kalau aku backgroundnya sih emang udah dari dulu tuh udah belajar bikin kue. Keluarga aku juga basicnya semua suka masak, suka makan-makan gitu. Jadi kayak masak itu udah kayak kalau nggak masak tuh kayak ada yang kurang gitu. Kayak kurang puas gitu. Nah, itu aja sih Kak untuk background aku. Wah, iya. Berarti memang ini dari keluarga yang memang suka masak gitu ya Kak ya. Berarti maksudnya dari kecil itu memang memasak itu jadi hal yang kayak udah budaya gitu ya di rumah ya. Jadi kayak di keluarga itu Ya, jadi tidak ada yang tidak bisa masak. jadi Semuanya pasti kalau bisa gitu. kalau di rumah itu masak itu kayak udah jadi kayak kita kan suka ngumpul-ngumpul. Jadi kegiatannya itu ya masak-masak, ya makan-makan kayak gitu. Iya. Wah, keren banget sih ya. Padahal kan masak itu hal yang buat saya itu cukup merepotkan ya Kak ya. Cukup repot terus Karena kayaknya ribet banget kan gitu. karena repot itu, jadi kita kalau kita repot kan kita butuh bantuan saudara. Jadi kita ada kayak kerja sama timnya, ada yang potong-potong, ada ini. Jadi kita selalu ada kegiatan kayak gitu. Wah, Seru aja. keren banget. Iya benar. Saya ngebayanginnya juga seru tuh. Jadi kayak sekali mendayung 2, 3, 10 pulau terlampaui gitu ya. Jadi sambil berbikinan, sambil terjalin silaturahimnya dan ada masakannya juga kenyang bareng-bareng gitu ya. Iya, benar. Pagi kan kita bisa makan bareng-bareng gitu kayak puas gitu. Kalau kita masak tuh kan lebih puas kayak gitu. Terus dari di lidah itu juga kayak karena masakan kita sendiri jadi cocok di lidah kita. Kita mau garamnya lebih banyak mungkin bisa, gulanya lebih banyak kayak gitu. Oh, bener banget sih, bener. Jadi kalau ya benar karena lebih terkontrol ya untuk rasa ketika berbikinan sendiri ya seperti itu. Kalau kalau di luar itu kan kalau masakan di luar itu entah nanti kurang bumbu lah, kurang apalah gitu, kurang cocok dengan lidahnya kita. Kalau masakan yang kita bikin kurang cocok, bisa kita tambah-tambah sendiri. Oh, kurang asin, tambah garam, kurang manis, tambah gula. Oh, kurang susunya, bisa ditambah susu di next time berikutnya kayak next time-nya kayak gitu ya. Bu bikinannya bisa kayak gitu. Tapi kalau beli itu kan suka ekspektasi kayaknya di Iya sana benar enak deh, rame banget. deh, murah deh. Kadang Gitu. juga Tapi ternyata ada susah. iya.
makanan viral itu loh Kak, aku pernah di Malang, makanan viral itu rame banget orang-orang, terus rame, kepo nih mau nyobain sama suami, pas dimakan tuh bener-bener kayak, oh kok gini gitu. Jadi mungkin ekspektasinya aku aja yang kayak Hmm. karena dia rame gitu kan ya, mungkin Hmm. ada sesuatu yang bikin dia jadi diminati banyak orang gitu. Iya benar-benar, iya benar-benar setuju sih. Jadi memang ketika masak sendiri itu memang rasanya lebih puas dan minim-minim rasa kecewa gitu ya. Karena kalaupun kemudian rasanya itu tidak sesuai, next time bisa perbaikan rasa kayak gitu kan. Tapi Iya, kalau udah beli itu, aduh, kok tidak sesuai ekspektasi kayak gitu. iya benar Nah Kak kadang Mita, gitu. Aku tipikal orang yang kalau belanja makan di mana, aku maunya di situ-situ aja. Jadi kayak udah males banget nyoba-nyoba gitu. Bukan untuk makanan itu aku memang males banget nyoba-nyoba. Kayak kemarin aku ke tempat yang memang biasa aja, nggak terlalu rame gitu. Karena emang dia nggak ada tempat duduknya kayak gitu. Tapi pas aku cobain, satenya kok enak ya. Itu di Malang juga, aku ingat banget sampai sekarang tuh satenya gede-gede. Emang sih rasanya itu hmm, sedikit pricey ya kalau bagi pasaran di sana gitu. Harganya bisa nambah lagi hampir 2 kali lipatnya. Cuman emang dari rasanya berkualitas gitu loh, kerasa dagingnya gede-gede, bumbunya kerasa banget. Emang puas lah jadinya kita makan gitu. iya iya iya. Nah Kak, BTW kalau di keluarga sendiri itu kan katanya kayak masak itu udah jadi kayak budaya gitu ya, kayak semua keluarga kayaknya bisa masak gitu. Ini sih apa namanya yang biasa dimasak itu apa? Maksudnya kayak apakah makanan-makanan masakan harian atau kue kayak gitu? Atau memang kayak semua masakan itu memang di keluarga itu memang bisa kayak gitu Kak? Kalau dari Iya, keluarga tergantung sendiri. sih kalau kayak aku sukanya apa. Aku lebih suka ke pastry ya, kalau aku suka bikinan kue-kue kayak gitu. Cuman kalau keluarga aku emang basicnya tuh kayak catering, makanan-makanan untuk nikahan yang lauk-lauknya gitu. Tapi ada kalau saudara-saudara aku juga sukanya bikin kue puding. Ada di IG-nya saudara aku dia suka bikin puding, bikin cemilan-cemilan kayak gitu. Cuman basicnya di Oh, keluarga aku emang suka bikin lauk sih, suka catering. oh iya iya berarti memang dari keluarga sendiri memang buka catering gitu ya Kak ya. Makanya Iya, memang kayak bisnis jadi kayak bisnis kuliner itu udah biasa gitu ya Kak. Memang maksudnya udah terbangun dari keluarga gitu ya. Karena iya. Kak Mita ini kan bisnisnya bisnis kue ya. Iya bener banget. Kalau aku catering aku belum kepegang karena memang aku kan sendiri ya di sini. Tapi kalau di rumah itu rame banget, ada semua saudara itu kadang suka ke rumah bantu-bantu kayak gitu. Iya iya iya. Nah Kak, sejak kapan tuh Kak Mita suka berbikinan kue kayak gitu kan? Maksudnya kan masak kuliner masakan itu kan variasinya banyak ya. Maksudnya kayak masakan harian tadi itu ya kayak gitu kayak catering catering itu kan lebih ke masakan lauk Iya. apa gitu sayur seperti itu. Terus Kalau kemudian kan ada kue basah, kue kering. Nah tapi Kak Mita tuh ngerasa kayak kayaknya aku suka nih di kue kayak jadi dari banyaknya varian makanan tuh kayaknya aku di kue nih yang memang kayak suka kayak gitu tuh suka berbikinan itu sejak kapan tuh Kak Mita ketemu dengan rasa sukanya Kak Mita. dari sejak sekolah sekolah boga itu, jadi aku kan maunya masuk di tata boga itu maunya emang pengen nyari pastry-nya gitu karena nggak ada bau-bau bawangnya. Aku suka makan, cuman kalau udah bau bawang tuh kayak males banget gitu. Makanya senengnya ke kue-kue. Oh gitu, iya iya iya. Oh iya iya. Oh iya. Jadi Kak, maksudnya Kak Mita ini dulu pernah sekolah tata boga gitu ya? Kuliahnya Kak Mita tata boga gitu ya Kak ya? Iya, bener banget. Oh iya iya. Ya, jadi sejak kuliah tata boga di sana akhirnya Kak Mita ketemu dengan rasa suka ya Kak Mita kayaknya aku ini deh apa namanya yang aku banget ini kayaknya lebih ke kue deh untuk dunia masakan untuk dunia kuliner kayak gitu ya Kak. Iya, bener banget Pak. Aku emang sukanya di kue karena aku dari dulu tuh pengen banget karena saudara aku dia SMP, SD gitu dia udah kok bisa ya dia bikin bolu gitu. Kalau aku kok gimana ini caranya kayak gitu. Nah, dia pinter ya gitu. Aku juga kayak bukan ke trigger lebih ke pengen nyoba bikin bolu karena kalau bikin
tumis-tumisan kayak apa gitu kan udah kayak potong-potong biasa lah, cemplung kayak gitu. Tapi kalau kue tuh kayak nunggunya aku tuh kayak aku tipikal orang yang kayak suka experience gitu loh kak, nunggu sesuatu ini bakal jadi apa ya, ini ngembang nggak ya, ini Oh, gitu. iya, iya. Iya bener bener bener, iya bener itu kalau kue basah memang ini ya kak ya, apa namanya, ada Iya momen-momen karena kayak gitu ya. mungkin Nanti kembang nggak nih? karena kalau kue basah tuh mungkin kayak jadi experience baru aja buat aku gitu. Karena kan keluarga aku banyakannya bikin lauk ya. Jadi aku udah kayak biasa banget liatnya gitu, kayak oh gini caranya. Oh oke deh gini gini. Tapi kalau kue itu kan memang kayak kayak sesuatu hal yang baru, karena kalau di keluarga aku kue juga kuenya kue daerah gitu loh. Kalau misalnya untuk kue-kue yang ke modern-modern itu keluarga aku memang nggak kepegang. Jadi aku kayak pengen aja kayak sesuatu hal yang baru, terus menghias-hias itu kayak kue kering itu kan lucu kan kalau kecil-kecil gitu. Iya berarti kayak kayak tantangan tersendiri gitu ya kak, challenge tersendiri gitu ya, karena ya kalau masakan biasa udah biasa di keluarga gitu, jadi pengen ada sesuatu yang baru, jadi kayak challenge buat diri sendiri gitu ya kak Minta ya Iya rasanya. bener banget. Apalagi kalau kue itu kan lucu-lucu ya. Jadi kayak iya pokoknya lucu gitu loh kalau dihias Banyak gitu. sensasinya. Pokoknya lucu lah ya. Oke oke. Iya Walaupun menarik emang menarik effort banget sih. banget, walaupun emang effort banget kita bikinnya kan, tapi ya it's okay lah. Iya iya iya. Berarti memang untuk kue ini Kak Mita ya kue basah ya kue kering ya berarti ya, yang apa namanya yang memang dijadikan bisnis ya. Iya sekarang kue kering sama kue basah. Iya 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 iya. Nah, kan kok kepikiran gitu ya kak ya, kepikiran kue ini pengen aku jadikan bisnis kayak gitu, maksudnya kan kan ada tuh kak, maksudnya kan ada orang yang ketika kayak aku suka bikin kue ya udah aku bikin aja gitu, aku bikin, aku nyalurin hobiku, dimakan sendiri atau dimakan untuk keluarga, ngasih-ngasih tetangga kayak gitu. Tapi apa tuh yang ngebuat Kak Mita itu terdorong gitu ya untuk Iya. aku bisnisin deh, kayaknya aku jual deh gitu. Itu sih kak. Yang bikin terdorong itu karena aku pengen awalnya itu memang nyoba-nyobain. Nah orang-orang pada suka, jadi kenapa aku nggak coba kasih ke orang aja biar orang-orang pada kayak ngerasain gitu loh, rasa masakan aku kayak gitu. Awalnya sih memang nggak ada niat buat jualan ya, tapi karena hobi-hobi terus orang-orang pada komen, ih suka kamu nggak jual kayak Oh gitu. Iya tapi kadang aku kan suka aduh, ribet nih bikinnya ntar ini gitu. Tapi kalau kita udah biasa megang sesuatu hal, jadi kita udah biasa aja, karena kita udah latihan kan, karena kita udah latihan buat ngelakuin suatu hal itu, jadi kita udah biasa. Nah dari situ kan kapasitas kita bertambah ya karena kita latihan, jadi kepegang deh tuh kuenya dikit-dikit. Nah jadi ada orang minta kita bikinin, lama-lama jadi ide usaha deh kayak gitu. iya iya, wah keren sih tadi poinnya ini ya, apa namanya, memang sih ribet gitu ya untuk di awal, tapi nanti kalau udah udah terbiasa, habitnya udah terbangun kayak gitu ya, nanti juga udah biasa kok, udah ada rasa ribet gitu ya. Berarti memang, dan ini sepertinya berlaku untuk semua hal ya, ketika kita memulai sesuatu itu memang akan terasa ribet dan berat di awal gitu ya, dan itu memang karena habitnya aja belum terbangun. Nanti Iya kalau udah benar. terlatih Mm-mm. dan udah terlatih bangun habitnya, nanti juga udah rasanya udah ringan kok kayak gitu. Tapi seringnya kita untuk ngelewatin step pertamanya ini ya, yang memang untuk ngebangun habit di awalnya yang Iya rasanya benar. berat dan Apalagi gitu. apalagi kita tuh penuh ekspektasi dan perfeksionis. Kita Benar, maunya, itu dia. aku maunya pokoknya yang biar begini, biar begitu. Akhirnya kalau udah kayak gitu tuh kebanyakan gak jadinya kalau aku. Benar lagi, benar-benar setuju. Jadi memang ketika kita ingin memulai sesuatu, kita perlu memulainya dengan sebuah keidealan gitu ya, keidealan, ekspektasi, ya jalanin aja dulu gitu ya di awal, karena sepertinya ekspektasi dan keidealan itu juga cukup menghambat gitu ya, cukup menghambat kita untuk melangkah, untuk ngelakuin satu langkah di awal kayak gitu, kayaknya gitu enggak sih kak, kok dari Kak Mita? Kalau menurut aku memang ideal itu perlu. Jadi biar jadi tolak ukur aja buat kita harus ngelakuin apa. Iya. Tapi saat kita nggak bisa memenuhi itu,
gimana caranya kita supaya it's okay besok lagi. Lebih baik melangkah satu langkah daripada nggak melangkah sama sekali kayak gitu. Wah, itu keren banget sih. Keren banget. Bener-bener saya juga setuju tuh. Bener-bener. Jadi memang benar, tuh saya setuju keidealan dibutuhin dan dibutuhinnya tuh sebagai untuk ukuran gitu ya. Ukuran aku sampai di tahap mana nih. Nanti aku belajarnya seberapa nih biar bisa nyampe benar-benar. Tapi kita juga perlu nyiapin juga ya, perlu nyiapin ya. Nanti kalau aku ternyata ada sesuai keidealan, tidak sesuai ekspektasi, ya nanti aku nyiapin lagi untuk nyoba lagi. Jadi ekspektasi dan keidealan itu bisa menjadi sesuatu yang tidak menghambat ketika mindset kita itu adalah belajar gitu ya. Karena belajar berarti coba lagi gitu. Yeah. Tapi ketika keidealan dan ekspektasi itu adalah sesuatu yang benar dijadikan goal, bukan sebuah pembelajaran, nah itu yang kemudian menghambat gitu ya Kak Mita ya. Iya benar, karena kita pasti akan, kalau kita nggak bisa mencapai keidealan itu, kita aduh aku udah gagal nih, aku nggak mau nyoba lagi, jatuh kayak gitu. Jadi kayak aduh males gagal lagi, ntar nggak bisa lagi. Padahal kita nggak sadar setiap kita berproses, kita nggak mencapai keidealan itu, padahal kita udah maju satu langkah, walaupun nggak sampai 10, jadi setidaknya maju satu langkah, jadi ya bisa aja nanti lebih dari 10 langkah itu. Nah ya bener, keren sih. Iya, keren banget ya, bener-bener saya sepakat banget. Nah Kak, balik lagi ya, tadi katanya ini ya, jadi Kak Mita itu kenapa akhirnya memutuskan untuk menjual kue-kue gitu ya, menjual kue-kuenya Kak Mita, karena berawal dari Kak Mita hobi bebikinan kue gitu, terus dibagi-bagi ke orang-orang, terus orang-orang nanya, kok udah jualan sih, kok udah jualan, kayak gitu. Makanya akhirnya Kak Mita kepikiran, kayaknya ini dibisnisin aja deh kayak gitu, kayaknya ini dijual aja deh kayak gitu ya Kak ya. Iya. Nah, BTW sejak kapan tuh Kak? Akhirnya Kak Mita kayak memang udah oke fix, aku jual deh kayak gitu. Itu udah berapa lama tuh? Atau sejak Udah sekitar kapan? 2 tahunan kemarin ya, karena aku mau nyoba-nyoba, terus aku kan suka nganter-nganter anak aku ke sekolah kayak gitu. Aku suka bawa aja buat makan-makan. Biasanya kan kita suka duduk-duduk ya di situ nungguin anak. Ya udah abis itu apa itu orang-orang pada kepo kan. Ini aku bikin ini gitu. Terus kalau misalnya ada acara kayak kemarin, aku suka bekal kan. Kalau aku emang suka makan masakan aku sendiri, jadi aku suka bekal. Nah abis itu orang-orang pada nanyain ya, kita juga pasti bagi-bagi lah sama teman-teman. Akhirnya teman-teman aku, ih enak kamu nggak jualan. Nah ditanya kayak gitu, karena emang udah hobi aku masak, ya aku seneng aja ngejalaninnya gitu. Mungkin kalau aku nggak seneng masak terus aku disuruh ngelakuin sesuatu, mungkin nggak konsisten kali ya. Ini karena aku seneng, jadi aku konsisten bikinnya kayak gitu. Wah, iya benar. Ini insight lagi nih, saya ngerasanya berarti memang bisnis itu adalah sebenarnya kalau kita bingung gitu ya. Ini juga hal yang berkali-kali sih mesti saya mention. Ketika pengen berbisnis dan bingung kayak itu mau berbisnis apa kayak gitu, maka kita bisa mulai dari hal yang paling dekat, bisa mulai dari hal yang apa sih yang kita suka kayak gitu ya. Iya benar Dan banget. ya Kita itu, tuh dan itu aja kita mulai aja jadikan dulu. bisnis gitu. Iya. Dan benar. Jadi kalau Iya, kita udah senang ngelakuin sesuatu, nanti pasti datang sendirinya kok sesuatu Iya. itu. Iya, jadi happy gitu ya. Iya, Kita ngerjainnya happy juga happy. aja gitu. Kita ngelakuin sesuatu hal yang kita senengin, terus kita berkarya. Jadi dengan sendirinya memang pasti akan datang kayak magnet aja gitu. Iya, benar. Dan ini juga ya, ketika maksudnya apa yang kita kerjakan, apa yang kita jual, produk yang kita bisnis itu adalah memang produk yang kita suka gitu. Nah itu tuh misalnya ternyata goal uangnya itu atau ekspektasi uangnya itu tidak sesuai dengan yang kita yang ada di ekspektasinya kita bisa tetap ini ya, bisa lebih tetap apa ya, kokoh gitu ya jalan di prosesnya, karena yang kita lakuin tuh hal yang kita suka kayak gitu. Jadi kayak sesuatu yang goalnya tuh jadi uang itu bukan satu-satunya goal kayak gitu tuh, tapi di sana ada rasa bahagia dan sepertinya rasa bahagia itu bahagianya tuh saat kita bisa tetap melakukan hal yang kita suka, itu udah bahagia banget kan rasanya. Iya, bahkan meskipun uangnya belum ada kayak gitu ya. Iya bener banget. Iya Kalau benar. dapat uang pun itu bonus kayak gitu. Benar.
Iya benar kayak gitu. Iya makanya memang pilihlah hal-hal yang memang kita suka kayak gitu ya, bukan apa yang orang lain suka gitu. Bukan hanya tentang sesuatu yang banyak uangnya, tapi kemudian ternyata kita tidak suka kayak gitu ya. Maksudnya itu kalau perspektifnya saya, tapi mungkin ada perspektif lain yang memang yang harus ada uangnya gitu, meskipun tidak suka ya tidak apa-apa juga. Tapi kalau saya memang prefer yang kalau saya ngelakuin sesuatu itu memang ya apa yang saya suka kayak gitu tuh, karena saya sulit ketika kayak saya tidak suka dan cuma lihat uangnya, nah kayaknya saya bakalan capek deh kayak gitu, kayaknya saya bakalan mudah nyerah deh kayak gitu, dan itu saya tidak bisa memang kayak gitu. Ya gitu sih, jadi saya yang curhat nih ya. Oke. Ya, Kak, jadi sebelum kue ini berarti memang belum pernah jualan sama sekali ya? Berarti memang produk kue ini memang produk pertamanya Kak Mita gitu ya, Kak Mita ya? Iya, emang dari dulu tuh berkutatnya tuh di makanan kayak gitu. Emang sukanya di makanan sih. Iya, keren banget sih. Nanti kapan-kapan boleh deh Kak bagi-bagi makanan, kirim-kirim ke sini ya. Iya, boleh ya. Boleh deh. Aku Iya. mau makanan. Oke. Nanti sekalian boleh share deh Kak kalau ingin pesan-pesan gitu kan, kalau kue kering gitu kan bisa dong ya kirim keluar kota gitu. Siapa tahu maksudnya teman-teman itu, teman-teman Biloh ada yang kayak mau pesen gitu ya kuenya Kak Mita kayak gitu. Nanti di akhir acara nih ya, nanti Kak Mita bisa share nih. Nah Kak, apa sih yang dibutuhkan untuk bisa membangun bisnis kue? Kalau dari Kak Mita sendiri ya, dari pengalamannya Kak Mita yang emang kayak dibutuhkan kayak gitu. Misalnya kayak memang butuh ini ya, apa namanya, talenta khusus kayak gitu. Terus kayak yang apa aja sih kayak yang butuh dipersiapkan, misalnya kayak yang apa modelnya harus besar, dan kalau besar seberapa besar kayak gitu. Mungkin di sini teman-teman juga ada yang tertarik juga nih pengen mulai bisnis kue, mereka punya hobi gitu, hobi masak, hobi bikinan kue, tapi belum jalan untuk dibisniskan kayak gitu, dan mungkin mereka butuh info nih dari Kak Mita gitu, berdasarkan pengalaman Kak Mita. Oke, kalau untuk bikin kue itu memang kalau kue ya khususnya memang dibutuhin tuh keahlian ya. Kalau aku bilang khusus memang kita harus belajar cara bikin kuenya. Kalau untuk kue ya, apalagi kue tart, kue bolu, itu kita memang harus paham. Kecuali kalau kayak lauk kita bisa otodidak, tapi kalau kue itu memang ada trik-triknya sendiri supaya misalnya kuenya nggak bantet, terus kuenya biar ngembangnya bagus, takarannya juga emang harus pas kalau kue kayak gitu. Kecuali kalau memang kita udah hafal konsistensi bahannya itu, kita bisa terka sendiri. Tapi kalau emang belum paham banget, kue yang kayak bikin martabak manis aja bisa bantet kalau misalnya kita tuh nggak paham cara bikin kuenya. Tapi kalau untuk lauk itu memang lebih mudah kalau bagi aku ya, karena memang kita mainnya dirasa aja. Untuk teknik masak tuh memang bisa belajar sendiri sih kalau menurut aku, kalau untuk lauk pauk itu. Tapi kalau kue memang trik masaknya memang kita mending belajar aja gitu. Tapi kalau ada yang bisa sih keren sih kalau bagi aku. Dia otodidak sendiri. Yang dibutuhin paling ya skill. Kalau untuk kue ya alat-alat ya yang banyak. Kalau kue itu ya sama juga ruangan yang dingin. Kalau bagi aku ya, kalau aku suka yang bikin kue itu apalagi kue basah kan, aku suka itu di ruangan yang dingin, karena memang kalau aku kan pakainya butternya tuh lebih banyak ya. Nah jadi biar nggak melted. Kadang kalau melted tuh suka aku udahlah males aku bikinnya kalau udah melted kayak gitu. Jadi menurut aku gitu sih, sama ruangan yang luas, bersih, dan hygiene. Kalau menurut aku itu aja sih yang dibutuhin. Iya Kak, berarti kalau memang bisnis kue ini butuh skill khusus gitu ya, berarti memang ini ya Kak ya, memang tidak bisa dikerjakan semua orang ya. Kalau mereka pengen terjun di bisnis kue ini, berarti memang mereka perlu beneran belajar gitu ya, beneran misalnya kursus bikinan kue kayak gitu. Iya, latihan berkali-kali. Kalau memang otodidak, latihan berkali-kali, mungkin sekali, 2 kali, 3 kali, nanti pasti hafal kayak gitu. Iya. Nah Kak, terus terkait modalnya sendiri itu sepertinya kalau
tadi dari ini ya, apa dari sharingnya Kak Mita itu peralatan yang perlu banyak gitu. Berarti sepertinya kayak modalnya itu banyak di peralatan gitu ya Kak Mita ya? Iya sih, tergantung kuenya juga. Kalau untuk kue kering nggak begitu banyak. Kalau menurut aku yang seadanya di rumah aja. Kalau pakai garpu juga bisa sebenarnya kalau bikin kue kering loh. Tinggal diaduk-aduk gitu. Cuman emang kita harus tahu takarannya itu biar dia rasanya lumer. Terus tapi dia nggak keras. Nah, emang tricky banget deh kalau untuk kue kering itu pakai alat-alat seadanya juga bisa, bowl sama garpu bisa. Cuman memang alat apa bahan-bahannya sama konsistensi dari adonannya itu yang memang harus kita jaga, sama suhu ruangan yang terutama kalau di kue itu. Karena kita pakainya banyak butter. Hmm. Itu aja sih. Iya. Nah, kalau dari Kak Mita sendiri ya, modal itu seberapa penting untuk menjalankan bisnis? Kalau aku sih karena memang aku masih rumahan ya, modal tuh penting juga sih. Tapi bagi aku yang mau memulai, pakai yang ada aja dulu kalau yang untuk memulai ya. Tapi kalau memang kalau mau memulai, kita mulai aja dulu dari yang ada, apa yang kita punya itu dulu. Nah, nanti kalau memang udah ada orang yang mau pesen-pesen, nah itu baru butuh pegangan modal yang gede buat orang-orang yang apa ya, buat kita stoknya juga kan, itu untuk pegangan kita lah. Iya. Wah, iya sih benar-benar. Wah, keren nih ya buat teman-teman yang memang kayak memang hobi berbikinan kue atau pengen terjun ke bisnis kue nih ya. Kata Kak Mita, bisa kok dimulai dari kue-kue yang memang pakai peralatan seadanya gitu ya di rumah. Jadi tidak harus ada modal besar di awal. Nanti seiring berjalannya waktu, seiring dengan permintaan dari calon customer kayak gitu, nanti barulah nambah-nambah modal, nambah-nambah peralatan gitu. Untuk di awal tidak perlu mikiran terlalu gimana gitu tentang modal besar kayak gitu ya Kak. Kalau memang pengen tertarik ke bisnis kue kayak gitu, ya udah jalan dengan apa yang ada di rumah kayak gitu ya Kak. Iya, benar banget. Kalau bisa juga berbisnis, kita sistemnya reseller aja. Jadi kita nggak usah repot. Jadi kita fokus di modal aja. Udah nanti kita ambil untung ya. Namanya reseller kan mungkin untungnya lebih dikit ya, atau ya, tapi kan kita nggak ngeluarin tenaga, nggak ngeluarin modal buat alat. Jadi kita fokus modal buat muterin produknya kita aja kan. Jadi bisa aja juga pakai sistem reseller kayak gitu, biar nggak usah capek-capek. Siapa aja bisa berbisnis kue kok, apalagi kue kering. Tinggal ambil-ambil aja. Oh iya bener sih. Nanti mungkin Kak Mita juga bisa open reseller juga nih ya untuk kue keringnya ya ke teman-teman nih. Mungkin teman-teman ada yang mau jadi reseller kayak gitu, Iya, pengen bisa ikut jualan PO, ya, produk Kak Mita. Iya benar banget sih itu. Jadi memang iya benar. Jadi untuk di awal itu misalnya belum ada modal yang cukup, bisa sistem reseller dulu kayak gitu. Nah ini juga ya saya diingatkan nih dengan sistem reseller ya, jarang termention juga nih. Jadi untuk di awal bisa kita ngambil dari orang, misalkan dari Kak Mita gitu ya. Jadi mereka tidak perlu nyiapin modal terus gimana. Misalnya mereka memang suka dunia kuliner, suka dunia kue gitu ya. Terus pengen jualan kue kayak gitu, tapi keterbatasan alat, modal kayak gitu, ya udah reseller aja dulu kayak gitu. Nanti kalau labanya udah terkumpul, bisa dijadiin modal, baru buka bisnis sendiri, jadi produsennya kayak gitu, berbikinan sendiri. Seperti untuk di awal nggak apa-apa kok kita jadi reseller gitu sambil nunggu modalnya kayak gitu. Gitu ya Kak Mita ya. Benar banget. Jadi semua itu fleksibel aja, tapi jangan lupa juga ada target juga kan namanya. Oh iya benar. Iya. Fleksibel ya, benar sih, fleksibel dan ada target gitu. Dan target itu memang ini ya Kak ya, memang biar kita itu paham arahnya kayak gitu ya. Maksudnya biar terukur gitu ya. Agar terukur gitu ya target itu ya Kak ya. Iya. Karena kalau ada target sulit juga untuk jalan gitu ya. Iya. Sama kayak mau main bola juga kan, kita gawangnya padahal di depan, tapi yang namanya kita mau masukin ke gawang kan ada aja hambatannya, main tendang-tendang, ditendang orang bolanya gitu. Nanti kalau udah emang pas, masuk deh tuh gol gitu. Bener. Nah Kak, kalau dari Kak Mita sendiri, suka duka berbisnis kue itu apa sih Kak? Ada nggak suka dukanya tuh Kak? Gimana maksudnya? Suka
duka, suka Oh, dukanya berbisnis kue. suka Selama dukanya menjalankan bisnis kue. ya ada aja. Kadang kalau bisnis kue itu kan namanya kue itu basah, kadang enggak lakunya ya enggak, suka dukanya itu ya paling aku suka bikin kue tapi kadang gagal, bantet, itu duka. Terus kalau sekarang itu kalau dulu kan nitip-nitip kayak gitu misalnya, karena kue basah jadi nggak laku, nah duka juga. Tapi kalau sekarang ya mending aku PO aja, open PO kayak gitu, lebih meminimalisir untuk yang kebuang kayak gitu. Walaupun ada sisa juga aku makan, jadi ya iya, jadi slow aja sih kalau aku. Iya, iya. Berarti baiknya memang open PO ya, Kak ya? Ya Karena kalau tadi kan memang ini, kalau memang modalnya itu terbatas, mending kita reseller. Kalau nggak reseller ya udah kita open PO aja. Nanti kalau orang-orang suka pasti mereka nyariin kok. Oh iya, benar, benar. Jadi memang untuk bisnis kuliner, bisnis kue itu memang rasa itu memang nomor satu ya, Kak ya. Karena Iya. rasa itu tidak pernah bohong katanya kayak gitu. Iya, benar Kalau banget. kalau rasanya kalau rasanya udah oke kayak gitu, ya orang akan datang lagi, bahkan gitu ya. Bahkan orang itu kadang suka rela untuk men-sharingkan ke orang lain kayak gitu tanpa kita minta kayak gitu ya, Kak ya. Iya, benar banget. Aku juga sampai sekarang masih terngiang-ngiang sama sate yang ada di Malang kayak gitu. Padahal ya tempatnya tuh biasa, terus kayak, tapi emang satenya tuh gede-gede, terus bumbunya enak. Aku masih kebayang-bayang juga sih, emang enak kayak gitu. Ya, nanti saya boleh deh Kak dikabarin ya, nanti kita ini apa WA-an ya. Saya jadi penasaran juga tuh tempatnya di mana, karena saya stay di Malang tuh, saya penasaran juga tuh tempatnya. Ya boleh, nanti aku sharing ya tempatnya. Oh ya Kak, terus ini sih apa namanya, cara marketing atau cara penjualan yang biasa Kak minta lakuin tuh lebih kayak maksudnya cara ini ya, menjual produk-produknya Kak Mita, men-sharingkannya kayak itu lebih ke offline atau online sih? Aku lebih ke offline. Kalau aku lebih ke offline, dari mulut ke mulut biasanya, dari teman ke teman kayak gitu. Tapi kalau mau online, kita bisa brandingin diri kita aja dulu kalau mau online. Jadi tunjukin kalau misalnya emang kita ini lagi jualan. Nanti kalau misalnya orang-orang itu udah pada tahu, pasti nanti dia ngabarin kita, oh kamu jualan ya, jualan apa, kayak gitu. Kalau online itu fungsinya sih aku lebih ke branding diri aja sih, branding diri, ngasih tahu kalau misalnya aku ini lo jualan gitu. Cuman kan kalau aku kapasitasnya masih offline ya, kalau aku kapasitasnya masih offline, jadi dari mulut ke mulut aja dulu kayak gitu. Iya benar. Dan kadang ini sih, bukan kadang sih, seringnya malah marketing dari mulut ke mulut tuh, mut itu malah lebih worth it gitu dibanding seringnya ya kayak gitu dibanding di online-nya gitu. Karena Iya benar. ya itu tadi ya, kalau orang udah oke dengan produknya kita, dia akan dengan sukarela men-sharingkan ke orang lain. Tapi masalahnya itu berlaku sebaliknya juga. Jadi misalnya kayak orang udah satu kali kecewa gitu ya dengan produknya kita, itu juga akan bersharingkan kayak gitu. Padahal kan kecewanya cuma satu kali kayak gitu. Iya, nggak apa-apa juga. Kalau memang dia kecewa itu jadi kritikan juga buat kita kan, kayak gitu. Dari mulut ke mulut tuh testimoni testimoni yang jujur gitu, karena mereka udah benar-benar nyobain. Kalau misalnya memang mereka kecewa, minta kritikannya, masukannya. Kalau memang dia memang seneng sama kita, pasti dia nanti beli lagi kok. Maaf ya, nanti jadi bisa jadi evaluasi buat kita, misalnya ini kurang ini kurang itu, jadi kita boleh ambil, boleh juga. Jadi kita tahu mana yang orang memang benar ngasih kita kritikan, mana yang enggak. Kalau memang dia benar, ya udah besok dia beli lagi kok, dilihat oh ini udah ada perbaikan, dia beli lagi kayak gitu. Iya benar. Wah iya saya setuju banget sih ini sama Kak Mita ya. Apa namanya? Jadi gimana kemudian komplainnya orang kayak gitu ya. Saya rasa kecewanya calon customernya kita kayak gitu. Bukan sesuatu yang kemudian ngebuat kita jadi patah kayak gitu, tapi sebagai bahan evaluasinya kita, sehingga kita bisa melakukan sebuah evaluasi pelayanan yang lebih baik kayak gitu ya Kak ya. Jadi akhirnya jadi sebuah pembelajaran gitu, bukan sesuatu yang malah membuat kita patah kayak gitu ya Kak ya. Itu keren banget sih. Jadi mindsetnya Kak Mita beneran pembelajar banget ini ya. Keren banget.
Iya, iya, iya. Nah, BTW kue apa tuh Kak yang udah pernah dibikin Ini aku Kak lagi Mita? ada Kue apa? martabak nih. Boleh nggak ntar 5 menit lagi aku sambung lagi ya. Aku mau nganterin ini dulu bentar nih, martabak. Martabak nih, martabak telur. Bisa nggak lihat? Iya, bisa, bisa, bisa. Bisa, bisa. Terus sama ini nih, sama kue gemblong. Ini bisa ya, jadi reseller Oh, nih kalau yang mau nanti dikirim-kirim ke semuanya. Ini iya, nggak bakal gobrok nih kalau di, tapi enak banget. Ini gula merah, gemblong gula merah. iya, iya, iya. Heeh, heeh. Nah, itu kue basah ya Kak ya. Berarti kalau kue basah itu ya Iya, bisa di jadi PO dulu, resellernya ya. harus PO dulu. Iya, benar dari sekitar Jakarta berarti ya Kak ya. Kalau Iya untuk benar. kue basahnya. Kalau untuk kue keringnya bisa dari seluruh kota di Indonesia ya Kak ya. Kalau untuk kue keringnya ya. Iya betul. Iya, 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 iya. Nah, Kak, ini deh Kak, pesan-pesan Kak, ini ya, pesan-pesan untuk teman-teman yang ingin memulai bisnis, terutama bisnis kue Kak. Ada pesan-pesan khusus nggak dari Kak Mita? Iya, Buat teman-teman yang pesan-pesannya ingin kita memulai bisnis. mulai dari yang kita senengin dulu. Terus kalau untuk modal, kita sambil jalan lah itu modalnya ya. Kita ambil aja, melangkah aja sebisanya kita dulu, 1 langkah, 2 langkah, it's okay. Kalau misalnya belum ketemu goalnya, it's okay. It's okay aja dulu, it's okay. Terus kita nyoba lagi, belajar lagi. Yang penting kita selalu berkarya ya teman-teman ya, jangan nyerah kayak gitu. Keren banget sih. Oke, oke. Terakhir deh Kak, share lah bisnisnya ini Kak Mita, sosial medianya, nomor WhatsApp yang mungkin bisa Ya, nanti dihubungin bisa oleh follow teman-teman. IG aku yang ini, terus sama ada ikutan kujes ya, nanti aku sematin juga ya teman-teman. Di situ bisa pesan kue kering, kue apa aja, DM aja, nanti kita bisa bisnis bareng lah. Oke, oke, berarti nanti bisa DM di Instagramnya Kak Mita ya, kalau mau apa namanya bisnis join bareng kayak gitu jadi reseller gitu nanti baru kalau udah oke nanti bisa ke WhatsApp gitu ya, Iya gitu ya benar Kak banget. Mita ya. Kabar-kabar aja. Nah iya, 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 oke, oke. Oke, jadi nanti bagi teman-teman yang ingin berbisnis bareng Kak Mita ya, jadi resellernya seperti itu misalnya, atau nanti Bentar. pengen tanya-tanya tentang Ini tunggu nih. pengen tanya Iya. dengan Kak Mita terkait bisnisnya nanti bisa langsung DM di Instagramnya Kak Mita kan? Iya. 5 menit lagi boleh Oke, nggak? oke. Iya udah. Udah. Oke, oke. Makasih banyak Kak Mita. Oke, Oke. selamat pagi. Makasih ya, makasih ya. Terima kasih. Terima kasih Kak Mita. Oke.